Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang gadis yang malas dan tidak handal soal perhitungan, apalagi menghafal perkalian. Dia bernama Jang Danbi. Gurunya memperingatkan bahwa dia akan ujian SAT. Jika dia terus seperti ini, dia tidak akan bisa lulus. Bel pulang pun berbunyi, waktunya untuk pulang. Malam hari, Jang Danbi sedang memainkan ponselnya dan ibunya menonton film prasejarah zaman dulu. Tapi ibunya memarahi Jang Danbi karena tidak pintar dalam pelajaran matematika. Jang Danbi mulai kesal dan pergi meninggalkan ibunya. Jang Danbi pergi ke tempat karaoke bersama temannya untuk menghilangkan kekesalan hari ini. Karena putus asa, Jang Danbi berbicara kepada temannya jika dia tidak punya banyak waktu dan dia berharap dia bisa menghilang saja. Temannya memberikan dia semangat. Pagi ini ujian SAT akan dimulai, tetapi Jang Danbi sama sekali tidak siap. Saat Danbi akan pergi ke sekolah, ibunya memperingatkan dia, jika tidak lulus ujian SAT, hidupnya akan hancur. Jang Danbi semakin putus asa. Langkah Jang Danbi semakin tidak karuan. Dia ngerasa takut menghadapinya sampai akhirnya kabur dan tiba di taman bermain. Saat itu hujan deras. Waktu Danbi menunduk memperhatikan kubangan air, perlahan-lahan bayangan di kubangan itu berubah. Karena penasaran, Danbi coba mencelupkan sebelah kakinya ke sana. Ternyata kejeblos. Tadinya Danbi ngerasa takut, tapi saking dia pengen banget saat itu pergi jauh, akhirnya dia memberanikan diri meloncat masuk ke kubangan itu. Dan dia tiba di masa Joseon. Tepat saat para tetua dan raja sedang mengadakan upacara minta hujan karena sudah 3 tahun terjadi kemarau. Jang Danbi mengira mereka sedang syuting film zaman dulu. Raja bertanya siapa dia. Jang Danbi menjawab dia Gosam. Karena kesalahpaham bahasa, waktu Danbi bilang dia Gosam yang artinya pelajar. Ternyata di zaman Joseon, Gosam itu artinya pelajar yang dikebiri, makanya dia dikira cowok. Salah seorang dari tetua mengatakan bahwa Jang Danbi adalah titisan surga yang dikirim untuk menyelesaikan kekeringan di kerajaan itu. Dan sialnya semua orang percaya. Saat Danbi merasa nyawanya terancam, dia teringat film yang ibunya sering tonton, dan dia berakting layaknya di film itu, agar semua orang percaya. Saat semua lengah, Jang Danbi kabur melarikan diri. Jang Danbi dianggap penipu, dan dia dikejar prajurit untuk dihukum. Di tempat rapat, raja memberitahu jika dia sudah tidak percaya pada ritual-ritual. Raja percaya bahwa matematika dan ilmu pengetahuan alam akan menjadi jalan keluar bagi negaranya. Tentu aja pemikiran baru itu ditentang para tetua yang konvensional. Danbi ditangkap pengawal setia raja yang diperankan Han Hyo-seo dan dibawa langsung ke raja. Raja melihat ponsel Danbi. Dia penasaran kenapa ada hujan di dalam itu. Apakah dia pesulap? Danbi menjelaskan jika dia datang dari masa depan, tapi raja tidak mempercayainya. Karena takut dihukum, Danbi mengaku dia ahli matematika. Untungnya soal yang lagi berusaha dipecahkan raja adalah Pitagoras. Danbi bisa menyelesaikannya dalam beberapa detik. Kemampuan ini membuat raja terkagum-kagum dan meminta Danbi diam-diam mengajarinya matematika. Dan dia akan dibebaskan. Dia bisa pergi jika hujan sudah turun. Danbi tidak menyadari bahwa dirinya dianggap seorang pria, bukan perempuan. Lalu Danbi pun berpura-pura sebagai pria. Danbi mulai mengajari raja. Raja memberitahu Danbi bahwa dia anak paling pintar, makanya dia jadi raja. Danbi ingin mengetes raja. Raja pun mengikuti kemauan Danbi.
Terlihat bahwa raja giat belajar matematika anak SD. Danbi dan raja memulai ujian. Yang salah hukumannya akan dijitak. Dan pengawal raja yang akan menjadi pemanis ruangan dengan musiknya. Di tengah permainan Danbi dan raja, ratu pun datang. Di dunia ini, Danbi bertemu dengan ratu, permasyuri resmi raja yang mirip sahabatnya di masa depan. Saat raja mau makan, perut Danbi selalu berbunyi, dan raja menyuruh semua untuk keluar. Kini di dalam hanya ada Danbi dan raja saja, tapi raja hanya mengejeknya. Danbi memperlihatkan makanan yang dia bawa di masa depan, dan menyuapi raja. Raja sangat suka dengan makanan itu. Raja pun makan dengan lahapnya. Danbi mengajari raja jika ada bagian-bagian dalam tubuh manusia seperti jantung. Danbi memberitahu jika jantung akan berdetak cepat jika seseorang bertemu dengan orang yang dia suka. Kemudian Danbi dan raja berkeliling di halaman istana. Ratu tidak suka melihat Danbi yang terlalu dekat dengan raja. Saat malam, raja mengajak Danbi bermain bola. Raja tampak begitu senang saat memainkannya dengan Danbi sekaligus mengajari Danbi. Adegan beralih saat raja bercermin. Dia merasakan jantungnya berdetak sangat kencang dan mengingat perkataan Danbi. Tapi raja menepisnya karena raja tahu Danbi adalah seorang pria. Adegan beralih di tempat di mana ratu dan ayahnya sedang menyusun rencana. Ayah ratu menginginkan putrinya tidur dengan raja dan segera mempunyai anak agar kedudukannya bertahan. Ayah ratu pun mencampur bubuk ramuan dengan makanan raja agar raja bisa melewatkan malamnya dengan ratu. Tapi tak disangka makanan itu ternyata dimakan Danbi. Ratu datang ke kamar raja yang mana di dalamnya ada Danbi yang sedang mengajari raja. Danbi bersembunyi. Saat suasananya memanas, obat itu bereaksi terhadap Danbi. Danbi keluar dengan muka memerah. Ratu kecewa lalu pergi. Danbi semakin ngaur di depan raja. Danbi tidak sadarkan diri karena pengaruh obat itu. Dan di saat itulah raja tahu jika Danbi adalah perempuan, tapi raja berpura-pura tidak mengetahuinya. Danbi dituduh sebagai penjahat dan dia pun dibawa oleh prajurit untuk mengeksekusi Danbi. Saat Danbi dalam keadaan akan mati, pengawal raja pun datang membebaskan Danbi dengan syarat Danbi harus tahu kapan hujan akan turun. Danbi dibantu oleh pengawal itu untuk memperhitungkan kapan hujan akan turun. Danbi belajar dengan sungguh-sungguh dan sebuah adegan di mana raja galau terus-menerus memikirkan Danbi. Saat itulah ternyata hujan pun mulai turun. Tunggu episode selanjutnya ya. Terima kasih.